saya akan menyampaikan pendapat pada pertemuan sesi 8 untuk memenuhi tugas mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Menurut Anda, apakah sistem, jenjang, dan struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki persamaan dan implementasi pendidikan yang Anda rasakan di sekolah Anda? Saat menjawab dan berdiskusi, tuliskan nama sekolah dan daerah Anda. Diskusikanlah dengan rekan sesama di kelas tutor ini. Menurut saya, pendidikan di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara lain, bahkan sesama anggota ASEAN dan Asia Pasifik, maupun kualitas SDM bangsa Indonesia masuk dalam peringkat yang paling rendah. Hal ini terjadi karena pendidikan di Indonesia belum berfungsi secara maksimal. Salah satu contohnya dengan di tempat saya mengajar sebagai guru di Sekolah Dasar Impres Amparo, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, sebelum menjadi kepala sekolah. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan pola pendidikan agar mampu melahirkan generasi yang memiliki keunggulan dalam berbagai bidang supaya bangsa Indonesia dapat bersaing dengan bangsa lain dan agar tidak semakin tertinggal karena arus global yang sangat cepat. Pendidikan dapat mempengaruhi perilaku keseharian masyarakat yang sudah terkena dampak dari globalisasi. Bagaimana bertindak dan bersikap dalam lingkungannya sehingga dapat sejajar dengan bangsa lain. Dalam hal ini dapat melalui transformasi pendidikan. Selain itu, untuk melalui pendidikan sebagai kunci keberhasilan dalam menghadapi globalisasi, pendidikan harus berperan membangkitkan kesadaran kritis para peserta didik agar dalam era global di mana tidak dapat bersaing akan semakin tertindas. Adanya anggapan ganti menteri, ganti kebijakan yang dituangkan dalam pergantian kurikulum merupakan kebijakan pendidikan yang tidak pernah dapat menjadi acuan bagi pengembangan pendidikan dan proses pembelajaran. Berbeda dengan kebijakan pendidikan di negara-negara maju yang sifatnya permanen dan benar-benar mencerminkan kebutuhan pengembangan pendidikan. Sedangkan kebijakan pendidikan di Indonesia sifatnya sementara dan tidak berkelanjutan. Kebijakan pendidikan di negara-negara maju lebih mengarah pada kebijakan transformatif yang mampu merespon tantangan ke depan. Silakan baca dan analisis artikel pengayaan sesi 8. Paparkan hal-hal penting yang Anda temui dalam artikel tersebut. Dalam artikel pengayaan sesi 8, saya menemukan hal-hal penting yang dibahas. Salah satunya adalah perkembangan kurikulum pendidikan. Pendidikan yang diselenggarakan di setiap sekolah mulai dari pendidikan dasar seharusnya dapat menjadi landasan bagi pembentukan pribadi peserta didik dan masyarakat pada umumnya. Mutu output pendidikan masih rendah jika dibandingkan dengan mutu output pendidikan di negara lain, baik di Asia maupun di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik. Salah satu aspek yang sangat besar pengaruhnya terhadap kurikulum adalah perkembangan dan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang berlangsung sangat pesat. Pelaksanaan kurikulum harus diarahkan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik
dengan hasil akhir tercapainya tujuan pembelajaran oleh peserta didik. Ketika perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kurikulum telah dilaksanakan, maka akan terdapat hasil dari proses pengembangan kurikulum tersebut sejauh mana perencanaan dan pelaksanaan telah tercapai. Setelah terlihat adanya hasil dari proses pengembangan kurikulum tersebut, maka diadakanlah evaluasi untuk menyempurnakan proses dari perencanaan, pelaksanaan, dan hasil dari pengembangan kurikulum. Evaluasi hasil pembelajaran ini dilakukan oleh setiap guru yang dilakukan ketika proses pelaksanaan pembelajaran telah selesai. Evaluasi hasil pembelajaran di sekolah sudah sesuai dengan teori yang mana terdapat evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Diskusikan pula bagaimana kaitan isi tayangan di YouTube materi pengayaan sesi 8 dalam bentuk video dengan materi modul 6 dari buku materi pokok studi kooperatif pendidikan dasar di berbagai negara. Kaitan dalam video tayangan di YouTube tentang materi pengayaan sesi 8 dengan modul 6 dari PMP Studi Kooperatif Pendidikan Dasar di berbagai negara mengenai pengelolaan pendidikan sekolah di ASEAN dan di Asia Pasifik. Jika sumber daya guru di Indonesia masih diliputi berbagai kelemahan baik dari aspek kompetensi, kualifikasi, produktivitas, dan kesejahteraan, maka mereka dapat tersisih dalam persaingan regional maupun global. Untuk itu diperlukan upaya dalam mengembangkan profesionalisme guru harus menyentuh sampai aspek yang paling fundamental dalam perubahan kompetensi guru itu sendiri. Keberhasilan suatu pembangunan termasuk pendidikan selalu disertai dengan tantangan-tantangan baru dan bahkan dampak negatifnya sekaligus. Sebagai antisipasi diperlukan respon dan perlakuan baru yang baik, yang lebih baik. Dalam era globalisasi ini, niscaya proses modernisasi terjadi dalam kehidupan manusia karena berbagai pemenuhan tuntutan manusia dan perkembangan kemajuan bidang-bidang iptek, terutama dalam dunia informasi dan inovasi baru yang membawa perubahan drastis. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih telah menonton video yang telah saya buat.